channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Cerita Dua Dunia. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita seperti biasa nama dan tempat sudah saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kesaksian Sang Pemilik Uang Balik. Sebut saja lelaki yang sejatinya berwajah tampan itu dengan nama Danu. Penulis mengenalnya berkat jasa seorang teman yang kebetulan juga temannya Danu. Seperti penuturan sohib penulis itu, Danu memiliki kisah perjalanan hidup yang sangat mencekam. Dan seperti apa kisahnya, Danu membeberkan kesaksiannya. Berikut ini kami jalinkan kisahnya untuk Anda. Malam itu entah malam yang keberapa kalinya aku dan istriku harus tidur dengan menahan lapar. Maklum saja, pekerjaanku yang hanya sebagai pengepul barang rongsokan kelas teri, yang setiap hari keliling dari kampung ke kampung dengan sepeda butut, memang tidak menentu pendapatannya. Hampir setiap hari kami hanya bisa makan 2 piring nasi dengan sayur bening dan secobek sambal terasi. Kalau kebetulan dapat rezeki agak lumayan, barulah kami bisa makan dengan ikan goreng atau telur asin. Kebetulan siang hari tadi hujan turun lebat sekali, sehingga aku tidak leluasa melakukan aktivitasku keliling kampung membeli koran atau botol-botol bekas. Alhasil tidak ada kelebihan uang yang bisa ku bawa pulang, kecuali rasa letih dan kepala yang pusing akibat kehujanan hampir seharian. Selepas sholat isya, aku dan istriku hanya makan sisa sayur asam yang tinggal airnya saja. Nasi pun hanya tinggal sepiring dan kami makan bersama. Walau begitu aku masih tetap merasa beruntung. Meski kehidupan ekonomiku carut marut, istriku tetap setia mendampingiku. Dia juga termasuk seorang yang tekun dalam beribadah. Ternyata aku tidak salah memilih Kartika sebagai pendamping hidupku. Dia tak hanya cantik dan soleha. Namun dia juga istri yang sangat sabar dalam menghadapi segala cobaan. Namun cintanya yang tulus ini membuatku merasa bersalah, sebab aku tidak bisa membahagiakan Kartika. Jangankan memberinya harta yang berlimpah, untuk memberi kehidupan yang layak saja aku tidak bisa melakukannya. Sungguh bila ingat semua itu tak terasa air mataku menetes. Aku merasa telah menjadi lelaki tak berguna. Nasib buruk sepertinya telah menjadi bagian dalam hidupku. Bukannya aku pemalas atau tidak mau bekerja keras. Aku sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, tapi tetap saja hasilnya pas-pasan. Tika, sampai kapan hidup kita akan begini terus? Cetusku memandangi wajahnya yang ayu. Sabar ya mas, mungkin ini cobaan dari Allah, jawabnya singkat. Coba kalau dulu aku sekolah sampai sarjana, pasti hidup kita tak akan susah begini, kataku menggerutu. Sudahlah, jangan menyalahkan keadaan mas, tidak baik terus-menerus mengeluh, timpalnya dengan bijak.
Kartika atau biasa aku memanggilnya Tika memang selalu menjadi sumber pencerahan batin bagiku. Dia adalah apu semangat hidupku dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Setiap kali aku merasa putus asa, setiap kali aku terjatuh, maka dia selalu ada dan menjadi malaikat yang seolah tak pernah bosan mengulurkan tangannya untukku. Rasanya berdosa sekali bila aku menyakitinya. Suatu malam aku duduk menyendiri di bibir sumur tua yang sudah tidak terpakai lagi. Jaraknya sekitar 50 meter dari belakang rumahku. Waktu itu hatiku memang sedang galau memikirkan kenyataan hidup yang kualami. Sambil membiarkan lamunanku berkelana entah kemana, mataku seakan tak berkedip memandang langit yang penuh dengan taburan bintang. Apalagi malam itu bulan sedang purnama. Sinarnya yang terang menjadi mahkota di malam nan sunyi itu. Entah pukul berapa aku tidak tahu, sebab aku memang tak pernah memiliki jam tangan yang bagiku adalah sebuah barang mewah. Yang pasti malam itu suasana sudah sangat sepi, tidak ada suara pun orang lewat, bahkan suara jangkrik pun seolah tidak terdengar. Ya, malam yang hening, rasa dingin mulai menyelimuti tubuhku. Ketika menyadari kesendirian yang sedemikian sempurna, tiba-tiba aku merasa takut sekali. Entah kenapa bulu kuduku mendadak merinding. Aku bergegas bangkit dari tempat itu. Namun tiba-tiba aku tersentak kaget. "Jangan pergi dari sini kalau kamu ingin hidup kaya." Demikian kata satu suara yang tidak berwujud, yang membuatku kaget setengah mati. Aku celingukan mencoba mencari sumber siapa pemilik suara itu, tapi jangankan orangnya, bayangannya pun aku tidak melihatnya. "Siapa kau ini?" tanyaku dengan bulu kuduk semakin berdiri meremang. "Kembalilah di bibir sumur ini sayang." Suara itu kembali terdengar. Astaga, aku baru menyadari kalau suara itu terdengar lembut sekali. Ya, suara seorang wanita. Tapi siapa dia? Mengapa ada wanita tengah malam begini? "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Duduklah kembali di bibir sumur ini sayang," katanya lagi. Entah mengapa sekali ini aku menuruti perintahnya. "Lihatlah ke dalam sumur dan tolong keluarkan aku dari dalam sumur ini," pinta suara itu dengan nada lembut penuh permohonan. Seperti terhipnotis, aku langsung melolong ke dalam sumur. Aneh bin ajaib, di dalam sumur yang sudah tidak terpakai selama bertahun-tahun ternyata memang ada seorang perempuan. Dengan sigap aku kemudian berusaha mengeluarkan wanita cantik itu. Anehnya saat itu entah mengapa rasa takut yang tadi menyergap batinku telah hilang entah kemana. Bahkan demi melihat kecantikan wanita itu, rasa takutku malah berubah menjadi rasa cinta dan sayang. Padahal jelas aku tidak pernah mengenal atau melihat wanita itu sebelumnya. Kejadian selanjutnya sungguh terjadi di luar akal sehat. Nafsu birahiku tiba-tiba bergejolak saat melihat paha wanita itu tersingkap karena tertiup angin malam. Dan entah siapa yang memulai, tiba-tiba aku sudah bergumulnya. Ya, kami bercinta seperti layaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Setelah sekian lama tidak saling bersua, apa yang terjadi detik selanjutnya? Aku terkulai lemas setelah menyemprotkan magma kenikmatan pada sosok wanita cantik tersebut. Entah berapa lama kami bercumbu. Yang pasti sebelum pergi wanita cantik itu memberikan selembar uang 50 ribuan padaku sambil berkata,
Uang ini sebagai awal dari kekayaanmu, sayang. Setelah itu dia pergi, dan bayangannya pun lenyap di telan gelap malam di ambang subuh. Aku tertegun dan bingung. Aku sulit mempercayai apa yang barusan terjadi. Kuraba saku bajuku. Ternyata selembar uang 50.000 rupiah itu benar-benar ada. Pagi hari setelah kejadian ini kepada Kartika aku pamit mencari rongsokan seperti biasanya. Tapi sebenarnya aku tidak mencari rongsokan. Aku masih bingung dan cemas bila teringat kejadian semalam. Apa sebenarnya maksud uang ini? Batinku sambil memegang uang 50 pemberian wanita misterius itu. Meski pada awalnya sekedar mencoba-coba, akhirnya ku belanjakan uang itu ke sebuah warung. Aku membeli beras, minyak goreng, telur, dan beberapa makanan ringan untuk cemilan istriku. Setelah dihitung jumlah belanjaanku 40.000 rupiah. Jadi aku masih menerima kembalian 8.000. Sesampainya di rumah bukan main senangnya istriku. Dia menyambutku dengan rasa syukur. Alhamdulillah, akhirnya Mas Danu dapat rezeki, ucap Kartika memanjatkan rasa syukurnya. Aku tersenyum pura-pura ikut mengucapkan syukur. Dalam hati aku tetap berniat akan berusaha untuk menjaga rahasia ini. Setelah menyerahkan belanjaan itu kepada Kartika, aku bergegas mandi. Saat ku lepas bajuku, tiba-tiba uang 50.000 jatuh dari saku-saku bajuku. Aku terpana dibuatnya. Sungguh sangat aneh. Bukankah uang itu sudah habis aku belanjakan? Lantas kenapa bisa balik lagi ke saku bajuku? Lambat laun akhirnya aku mulai menyadari bahwa uang 50.000 pemberian makhluk misterius itu memang bukanlah sembarang uang. Mungkin ini adalah uang siluman, atau mungkin pula ini yang dinamakan uang balik. Pada awalnya batinku gelisah karena kenyataan ini. Namun celakanya lambat laun aku malah menikmati keanehan ini. Mungkin karena semakin hari uangku semakin banyak. Bayangkan saja, setiap kali aku belanja uangku pasti kembali utuh. Bukan hanya barang yang kubeli yang kuterima, tapi sekaligus juga uang kembaliannya. Untuk menghindari kecurigaan istriku, aku berdalil bisnis barang antik dengan orang kaya. Karena ketulusan cintanya, istriku percaya saja dengan kebohonganku. Berkat uang balik itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama aku mampu membeli rumah, sawah, dan beberapa areal tanah yang cukup luas. Pekarangan yang luas tersebut aku kapling-kapling menjadi rumah. Kemudian aku jual per unit. Maka jangan heran bila akhirnya aku mampu membeli mobil, juga rumah mewah beserta isinya. Ada satu hal yang harus kulakukan untuk mempertahankan kekayaan yang aku miliki. Setiap malam Jumat Legi aku harus melayani istri gaibku yang bersemayam di sumur tua belakang rumah kami. Istri gelapku ini bernama Putri Sanca. Dia berasal dari bangsa lelembut. Dari Putri Sanca tersebut kekayaanku bersumber. Sampai sejauh ini Kartika istriku tidak pernah tahu sepak terjangku. Dalam hati sebenarnya aku merasa berdosa, tapi biarlah semua ini menjadi rahasia hidupku. Terlepas dari semua itu, setiap toko atau warung yang baru aku beli, entah itu beli semen atau emas atau apa saja, uang dariku pasti hilang tidak berbekas. Dan uang itu sebenarnya tidak hilang, tapi uang itu kembali padaku. Memang banyak orang yang curiga padaku, tapi mereka tidak bisa membuktikan kecurigaannya itu. Apalagi aku selalu berbuat amal baik dengan membagi-bagikan sembako,
terutama setiap menjelang Lebaran dan menjelang Ramadan. Aku juga selalu menyantuni anak-anak yatim piatu. Jadi sepertinya aku bersih di mata masyarakat sekitar. Seiring dengan itu kekayaanku semakin melimpah ruah. Dan yang membuatku bahagia Kartika istriku bisa tersenyum senang dan hidup mewah. Di luar sepengetahuanku, rupanya secara diam-diam ada orang yang merasa tertipu oleh ulahku mencari orang pintar. Akhirnya orang itu menemukan penangkalnya, dan orang ini memberikan rahasia penangkal ini kepada pemilik warung atau toko yang lainnya. Apa yang kemudian akan terjadi? Entah bagaimana setiap aku membeli sesuatu, uangku tidak kembali lagi seperti biasanya. Bahkan uangku yang kusimpan di brankas tiba-tiba lenyap tanpa sebab. Karena itulah dalam waktu singkat hartaku mulai menipis. Aku benar-benar shock dengan kenyataan ini. Sementara itu tanpa kuduga istriku juga mulai curiga dengan sepak terjangku. Dia berusaha menyadarkanku, tapi aku menangisnya dengan keras. Aku tidak sudi kalau Mas mencari harta dengan bersekutu dengan setan. Itu namanya murtad, Mas, kata istriku. Suatu malam baru kali ini kulihat dia berkata keras seperti itu kepadaku. Bukannya insaf, aku malah menendang dan menamparnya. Aku benar-benar berubah beringas. Terlebih setelah tahu kalau istriku ternyata mencari orang pintar dan menyuruh orang untuk menguburkan uangku di kuburan. Setelah mengetahui perbuatan Kartika ini, dengan kejamku injak-injak tubuhnya. Untung para tetangga segera menolongnya. Kalau tidak mungkin aku telah membunuh istriku sendiri. Dengan kalap aku berlari menuju sumur tua tempat Putri Sanja. Aku berteriak-teriak memanggil namanya. Keluar Putri Sanja, tolong aku, beri aku uang. Aku tidak ingin jatuh miskin, aku tidak ingin jadi kere. Pintaku menghibah. Tiba-tiba dari dalam sumur tua tersebut keluar seorang nenek renta berbaju combang-camping dan berbau anyir. Orang-orang yang melihatnya pada muntah dan menutup hidungnya. Pergi kamu nenek busuk, aku mau Putri Sanja, bukan kamu, bentakku setelah meludah karena rasa jijik. Nenek itu tertawa menyeramkan. Putri Sanja itu ya aku, ayo sini. Kamu telah melanggar kesepakatan. Sudah 2 malam Jumat kamu tidak memenuhi hasrat birahiku, ucapnya sambil berusaha menyeretku ke dalam sumur tua. Melihat itu istriku berusaha meraih tanganku. Aku sendiri terus meronta melakukan perlawanan. Kartika, tolong aku Tika, pintaku setengah putus asa. Percuma saja, Putri Sanja yang ternyata siluman tua renta berhasil menyeretku masuk ke dalam sumur. Ku dengar saat-saat terakhir istriku berteriak pilu memanggil namaku, dan suara istriku itu rasanya begitu nyeri terdengar di telingaku. Selanjutnya aku tidak mendengar apa-apa lagi. Pandanganku jadi gelap dan pekat. Saat kembali siuman, ku dapati diriku berada di ruang perawatan sebuah rumah sakit. Sekujur tubuhku terasa nyeri, namun rasa nyeri itu seakan lenyap saat kulihat Kartika menatapku dengan senyum, walau kulihat matanya bengkak dan merah. Apa yang terjadi denganku, Tika? Tanyaku. Kartika tidak menjawab. Dia berusaha menenangkanku. Di saat yang sama baru kusadari kalau di dalam ruangan itu ada juga ayah dan ibuku. Kedua mertuaku juga seorang lelaki tua bersorban putih, yang belakangan ku ketahui namanya sebagai Kiai Abdullah. Kiai Abdullah inilah yang kini membimbing pertobatanku.
Belakangan aku tahu kalau pada hari itu aku benar-benar jatuh ke dalam sumur tua tersebut. Untunglah para tetangga menyelamatkanku, walau beberapa persendianku dinyatakan patah oleh dokter. Kini aku telah sembuh dan sehat walafiat. Satu hal yang paling kusyukuri, Allah subhanahu wa ta'ala memberiku panjang umur sehingga aku bisa melakukan taubat nasuha. Walau kekayaanku telah habis, namun aku bersyukur sebab masih memiliki iman Islam. Dan aku juga masih bisa merasa bangga sebab memiliki istri salehah seperti Kartika. Dengan sedikit sisa uang yang ada, Kartika kini membuka sebuah warung kecil-kecilan, sedangkan aku tinggal di pesantren milik Kiai Abdullah, entah untuk berapa lama lagi. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kesaksian Sang Pemilik Uang Balik. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusaha lebih keras lagi. Lebih mendekatkan dirilah kepada Allah. Karena apabila kita sudah dekat dengan Allah, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun akan Allah berikan jika memang itu yang terbaik untuk kita. Allah Maha mengetahui segalanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dari video ini dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.